Halo semuanya, kali ini saya mau bahas bagaimana cara kita mencatat penjualan di laporan keuangan. Kalau misalkan kita satu perusahaan itu bertransaksi dengan pelanggannya, menerima uang, bagaimana sih kita catat di laporan keuangan? Jadi pertama begini konsepnya, aturan di akuntansi itu kita bisa bilang aturannya ya, itu dinamakan dengan standar akuntansi keuangan. Jadi standar akuntansi keuangan adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan oleh akuntansi, oleh tim akuntan perusahaan, oleh pembuat laporan keuangan dalam menentukan satu transaksi, bagaimana mencatatnya. Jadi di Indonesia ada 3 standar akuntansi keuangan yang umum digunakan untuk private sector, untuk perusahaan, untuk sektor swasta. Yang pertama PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Umum, SAK umum. Kemudian yang kedua SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian yang ketiga SAK EMKM yang paling baru, entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi ketiga SAK ini mempunyai peruntukan yang berbeda-beda. Untuk SAK umum itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang skalanya skala perusahaan besar, dan biasanya untuk perusahaan yang memperoleh pendanaan di pasar modal. Kemudian untuk SAK etap itu untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya tertutup, jadi perusahaan private tertutup, bukan yang go public. Dan SAK MKM untuk skala kecil, perusahaan kecil dan menengah. Oke, sekarang balik lagi ke topiknya, bagaimana kita mencatat kalau misalkan pelanggan membayar kepada perusahaan, apakah uang tersebut, transaksi tersebut dicatat sebagai penjualan atau bagaimana? Jawabannya tergantung dari kondisinya. Jadi uang yang diterima tidak serta-merta secara otomatis langsung dicatat sebagai penjualan, tetapi tergantung dari kondisi. Pertama, untuk kita bedakan, saya coba ngasih penjelasan apa perbedaannya antara PSAK umum, etap, dan MKM dari segi bagaimana pengakuan pendapatan, yaitu di titik manakah satu perusahaan mencatat penjualannya gitu. Apakah pada saat dia bayar, pada saat pelanggan membayar, atau pada saat bagaimana gitu. Oke, pertama kalau PSAK umum. PSAK umum paling baru PSAK nomor 72, yaitu pendapatan dari pelanggan. Jadi aturan yang digunakan oleh tim accounting atau pembuat laporan keuangan untuk perusahaan yang menggunakan PSAK umum harus mengacu kepada PSAK 72, di mana pengakuan pendapatannya tergantung kepada pelaksanaan kewajiban yang dijanjikan oleh perusahaan kepada pelanggannya pada satu kontrak. Jadi misalkan ada satu kontrak, ada beberapa janji-janji di situ, janji dari perusahaan kepada customernya. Nah, dari janji-janji itu kemudian diidentifikasi, dan nanti ketika janjinya perusahaan itu sudah terpenuhi, barulah perusahaan bisa mencatat jumlah dari nilai kontrak yang sudah dipenuhi oleh perusahaan itu, yang sudah dilaksanakan sebagai penjualan di laporan keuangannya atau pendapatan di dalam laporan keuangan. Itu kalau PSAK 72 untuk perusahaan besar, perusahaan umum. Detailnya bagaimana proses pengakuan pendapatannya, kemudian kondisi-kondisinya, sistematikanya sudah saya bahas di video saya tentang PSAK 72 secara ringkas. Kemudian bagaimana dengan perbedaannya dengan PSAK etap dan MKM. Kalau di etap, kalau PSAK umum, pengakuan pendapatannya sudah semuanya sudah tidak dilihat lagi, mau itu barang atau jasa,
ataupun pendapatan lainnya itu seperti konstruksi itu sudah tidak dilihat lagi, tidak diatur lagi secara detail per jenis transaksi, tetapi secara kerangka menggunakan satu kerangka yang sama, kerangka cara proses untuk mentreatment akuntansinya itu sama gitu. Tapi kalau maksud saya kerangkanya yang digunakan sama. Tapi kalau untuk MKM dan etap masing-masing dibedakan. Jadi kalau misalkan etap deh, kalau etap itu punya masing-masing. Jadi penjualan barang punya bagaimana cara pengakuan pendapatannya. Ketika risiko ada transfer manfaat dan risiko dari barang tersebut sudah berpindah kepada si pembeli gitu. Kalau jasanya sudah dilaksanakan dan skema pengakuannya itu masih di etap. Untuk yang konstruksi masih diatur sendiri. Dan kalau untuk MKM tidak ada pemisahan barang jasa, tapi untuk yang SAK MKM lebih sederhana. Jadi konsepnya ketika barang telah dijual atau jasa telah diberikan. Jadi itu. Jadi untuk MKM lebih simple ininya konsep bagaimana mencatat pendapatannya gitu. Nah, sedangkan kalau tadi mungkin saya nambahin lagi yang etap. Kalau etap itu kan tadi transfer manfaat dan risiko. Tapi kalau di PSAK umum itu transfer pengendalian. Jadi pengendaliannya atas barang yang dijual oleh penjual atau oleh kita, misalkan kita sebagai penjualnya atau kita sebagai penyedia jasa, sudah diberikan kepada pelanggan, dan pelanggannya bisa mengendalikan, bisa menggunakan barang tersebut, bisa memanfaatkan, mengambil manfaat ekonominya, maka sudah bisa jumlah yang dari barang tersebut bisa dicatat sebagai penjualan di laporan keuangan. Mungkin itu yang bisa saya sharing kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat.